yang telah melakukan kegiatan ini, sehingga di sini saya bisa memberikan sedikit argumen saya terkait apa yang saya pun terkejut tadi kan apa yang disampaikan Pak Pres kita bahwa saya melihat ternyata pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini meningkat 7,07%. Padahal saya lihat di daerah saya bahkan banyak ataupun kita lihat di masyarakat, kita wawancara dan kita turun ke lapangan, bahkan banyak yang terdampak ataupun banyak yang kesulitan. Kita mengatakan bahwa ekonomi itu tumbuh 7,07%. Nah, ini sangat sangat antusias kita mendengar apa yang disampaikan pemerintahnya, diinformasikan bahwa naik. Nah, berdasarkan apa yang kita dapat ya dari data kementerian mengatakan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2021 tumbuh sebesar 7,07%. Nah, ini menjadi tanda tanya kita, ini mengapa? Apa klasifikasi bahwa ekonomi ini bisa meningkat? Bahkan kita lihat di daerah saya saja, kita lihat bahwa banyak masyarakat yang merasakan ekonominya kesulitan akibat pandemi COVID-19. Tetapi pemerintah mengatakan bahwa hari ini ekonomi itu bisa naik begitu, naik 7,07%. Tentu saya melihat beberapa dampak dari yang disampaikan oleh pemerintah. Tentu ada dampak positif dan dampak negatif ketika pertumbuhan ekonomi ini meningkat ya 7,07%. Nah, apa sih dampak positif yang menjadi antusias kita ketika pemerintah itu menyampaikan pertumbuhan ekonomi itu bisa naik 7,07%. Nah, pertama, tentu kita melihat dari kenaikan tersebut, dampak positifnya pertama kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, walaupun di mana pandemi ini masih berlangsung ya, kebutuhan ekonomi masyarakat itu terpenuhi dari misalnya naiknya nilai ekspor, baik itu kelapa sawit dan sebagainya. Ini menjadi dampak positif dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri untuk masyarakat. Nah, yang kedua, dari segi pendidikan. Nah, pada hari ini memang dari segi pendidikan kita walaupun kita lihat banyaknya mundurnya pengetahuan dari anak-anak selama pendidikan kita daring ini menjadi dampak negatif juga ya kan. Namun dari segi pendidikan banyaknya bantuan pendidikan untuk pelajar, kemudian juga mahasiswa dan dosen ini juga memudahkan masyarakat kan, walaupun ekonomi lemah. Pemerintah banyak memberikan bantuan-bantuan kepada seperti bantuan UKT, kemudian juga bantuan beasiswa KIP aspirasi, KIP kemudian memang memberikan bantuan pendidikannya walaupun saat ini ekonomi lemah. Nah, ini menjadi poin penting ketika ekonomi Indonesia itu naik 7,07%. Nah, kemudian yang ketiga, memang hutang luar negeri kita lihat dari data yang saya dapatkan bahwa menurunnya walaupun hanya 0,1%. Ini kita acungi walaupun 0,1% ya, alhamdulillah lah menurun. Nah, pertumbuhan hutang luar negeri ini sangat melambat dari 7,02%, nah menjadi 1,9%. Ini dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang naik saat ini bagi masyarakat. Ini dampak positifnya. Tentu ketika mengacu pertumbuhan ekonomi pada hari ini, tentu ada dampak positif dan ada dampak negatif dari apa yang disampaikan pemerintah pada hari ini. Yaitu dampak negatifnya kita pada hari ini melihat pengangguran itu bertambah akibat kurangnya lapangan pekerjaan, namun tetap mendapatkan bantuan. Nah, hari ini kita memang masyarakat dari angka ataupun dari data yang dihimpun bahwa meningkatnya perekonomian di masa kuartil 2 2021 ini itu akibat banyaknya serapan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Nah, dampak negatifnya yaitu pengangguran memang terjadi. Seharusnya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pada hari ini salah satu meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 7,07% ini adalah banyaknya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Nah, sehingga ini menjadinya memang pengangguran di mana-mana, karena pengangguran pun dapat dapat pemerintah juga. Nah, kemudian juga membuat dampak negatif tersebut membuat masyarakat malas untuk bekerja dan hanya mengharapkan bansos ini terjadi di lingkungan di lingkungan masyarakat kita. Kita lihat banyaknya bansos itu baik dari pusat, kemudian dari daerah, sehingga terkadang masyarakat memenuhi kebutuhan hanya mengharapkan hal itu. Nah, ini yang dampak negatif dari menaiknya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian juga yang menjadi tanda tanya bagi kita bahwa pemerintah hari ini mengatakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 0,7%. Padahal kita lihat dari data BPS, bahkan angka kemiskinan di Indonesia ini kok bisa meningkat begitu. Katanya ekonomi itu naik, tetapi angka kemiskinan tetap saja meningkat. Ini dari data dari Maret 2021 ya. Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 itu mencapai 27,54 juta orang. Artinya ataupun 10,14%. Nah, dibanding Maret 2020, penduduk miskin meningkat hanya 0,36%, naik atau 1,12 juta per orang. Nah, artinya ini ketika pemerintah mengatakan bahwa ekonomi sudah meningkat 0,7, tetapi menjadi pertanyaan kita, kenapa angka kemiskinan itu masih bisa bertambah? Nah, ini angka kemiskinan ini bertambah, ini itu baik di tingkat kota maupun di tingkat desa ini mengalami kenaikan juga. Seperti di tingkat kota itu kemiskinan itu naik 7,89%, kemudian di tingkat desa itu tingkat kemiskinan menjadi 13,01%. Nah, ini menjadi acuan, seharusnya menjadi PR juga bagi pemerintah ke depan. Kadang pemerintah ini memberikan informasi-informasi yang kadang membuat pikiran kita menjadi rancu ya. Pemerintah mengatakan ekonomi naik, ekonomi meningkat, tetapi di samping itu angka kemiskinan juga meningkat. Ini seperti apa sebenarnya terobosan yang dilakukan pemerintah? Nah, kemudian juga akibat meningkatnya kemiskinan pada hari ini, sesuai data BPS itu, pertama, konsumsi rumah tangga yang masih terkontraksi hingga minus menjadi 2,23% pada kuartal 1 2021. Nah, memang hari ini ketika pemerintah mengatakan bahwa ekonomi itu meningkat, tetapi pada faktanya, pada realitanya kita rasakan di masyarakat, ini menjadi banyaknya masyarakat itu merasa ekonomi mereka menurun begitu kan, akibat pandemik saat ini. Nah, ini menjadi tanda tanya kita kepada pemerintah bahwa sebenarnya dari mana acuan-acuannya dilakukan pemerintah. Ini bisa kadang berita-berita seperti ini kan terkadang hanya memberikan efek bahagia sementara saja. Pada faktanya kemiskinan tetap juga bertambah, baik itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia begitu Pak Bras kan. Nah, kita berharap bahwa ini angka pertumbuhan ekonomi kita berharap ke depan, kalau memang misalnya ini kita berharap semakin meningkat, tetapi juga tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang meningkat, tetapi bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia ini juga berkurang ya, agar nanti tidak kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi naik, tetapi tingkat kemiskinan juga naik. Jadi ini kan tidak balance ini. Seharusnya ketika pertumbuhan ekonomi naik, tingkat kemiskinan itu bisa menjadi menurun. Tetapi ini kenapa begitu? Nah, ini menjadi tanda tanya kita nih Pak Pres. Nah, mungkin itulah awal mula kita diskusi pada malam hari ini. Mungkin nanti bisa banyak tambahan, nanti kita mungkin ada dari kawan-kawan yang lain menyampaikan bagaimana tanggapan ini, karena di sini kan forum diskusi. Ini argumen saya ya seperti yang saya sebutkan, bahwa memang di saat angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tentu ada beberapa kontradiksi terkait terhadap misalnya angka kemiskinan juga meningkat. Ini bagaimana ya kan pandangan kita melihat hal ini. Nah, tentu itu saja mungkin untuk awal mula, kita memperbanyak diskusi aja Pak Moderator. Karena kan kita ruang diskusi nih. Karena kalau saya mengajari kawan-kawan di sini tentu tidak ranah saya, apalagi ini berkaitan dengan ekonomi ya kan. Sementara saya anak hukum. Karena di sini kita buka ruang diskusi saja, bagaimana nanti dengan ruang diskusi tersebut bisa memberikan plus-plus ke depan dan juga menjadi acuan dari pemerintah
bagaimana untuk solusi-solusi untuk meningkatkan ekonomi dan juga menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena ketika kita mengatakan bahwa ekonomi itu meningkat, tentu kita mengharapkan kemiskinan itu menurun begitu kan. Jangan ketika ekonomi meningkat tetapi tingkat kemiskinan juga meningkat. Ini kan kontradiksi ini pemerintah pada hari ini. Ini menjadi apa kita, Pak Moderator, mungkin nanti kita lebih sering diskusi dan juga mungkin tambahan nanti dari Pak Pres dari GM dan juga nanti mungkin moderator juga dan kawan-kawan di sini. Mungkin itu saja mula kata dari kita, Pak Pres. Kita lebih enak diskusi saja nanti, Pak Pres. Oke, terima kasih kepada Pres Suhendri yang telah mengungkapkan opininya. Karena kita masih berbicara tentang opini, nanti kita akan kembangkan. Sekarang, karena Pres Muhammad Farhan dari KMUGM sudah masuk, mungkin bisa perkenalan Pres, apakah suara saya bisa kedengaran? Terdengar, masuk. Ya, monggo. Suara saya masuk nggak? Oke. Monggo perkenalan dulu Pak Pres. Oke, selamat malam kawan-kawan sekalian. Perkenalkan saya Farhan dari KMUGM, BEM. Namun tadi ada jaringannya agak sulit di sini sehingga mohon maaf jadi potong aja kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas. Oke, Pak Pres, silakan coba. Mungkin saya nggak usah pakai off cam aja ya supaya lebih jelas. Oke, monggo. Silakan Pak Pres, Pak Muhammad Farhan, silakan kemukakan bagaimana pendapat sampean. Saya panggil sampean ya karena orang Jawa ya. Monggo, boleh. Ya, monggo. Bagaimana pendapat sampean terkait pertumbuhan ekonomi naik yang disampaikan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya ke masyarakat, apakah berefek atau enggak? Saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Pres Ahyar sudah mengantarkan saya di diskusi kali ini. Sekali lagi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada suara saya terputus-putus atau ada hal gangguan, silakan bisa langsung interupsi aja biar lebih enak. Oke, sebelum masuk ke beberapa paparan, mungkin aku ingin menyampaikan beberapa hal terkait pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Jadi paradigma pertumbuhan ekonomi itu kan sesimpel membandingkan ya pada umumnya ya, pertumbuhan ekonomi itu menggunakan pendekatan year on year atau quarter on quarter itu. Artinya yang dibandingkan itu memang base-nya atau alat pembandingnya bukan kondisi normal, bukan kondisi ideal, bukan kondisi di mana, tapi kemudian dibandingkan dengan apa data historis di periode sebelumnya. Jadi saya kuartal 2, global kuartal 2, year on year berarti membandingkan kuartal 2 tahun ini dengan tahun yang lalu. Sehingga ketika hal ini dilakukan di masa yang pandemi, menurut saya kurang bijak dan kurang adil karena memang adanya pandemi suatu hal yang bisa dibilang bukan hal yang biasa atau uncommon fenomena. Jadi perlu adanya pendekatan-pendekatan yang baru atau yang bisa kemudian memurnikan lagi, menjelaskan lagi apakah satu pertumbuhan ekonomi atau angka pertumbuhan ekonomi itu bisa menunjukkan angka sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara atau suatu bangsa. Nah, aku izin untuk share PPT ya, teman-teman. Udah masuk belum ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, mungkin sedikit paparan aja sekaligus nanti ada opini dari saya. 7,07%, angka yang cukup fantastis untuk bisa dibilang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan Pak Jokowi sendiri
bilang targetnya 5% pertumbuhan secara stabil selama 1 tahun. Nah, di kuartal kedua justru 7,07% ini satu hal yang menurut saya, dan saya yakin pemerintah akan flexing lah ya, bahasanya flexing terkait prestasi ini. Tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Nah, kemudian coba membuat satu argumentasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di salah satu media, kompas.com. Mungkin nanti teman-teman saya share aja ini beberapa PPT yang saya buat sebelumnya. Jadi Pak Jokowi di situ menyampaikan ada 3 hal yang menjadi klaim beliau dalam proses atau bersamaan dengan adanya temuan atau laporan dari Badan Pusat Statistik terkait pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pertama, beliau mengklaim tingkat inflasi terkendali di angka 1,52%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi 7,07% itu disebabkan oleh peningkatan produktivitas, daya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, beliau juga meng-highlight satu indikator yaitu infrastruktur sebagai faktor utama konektivitas yang kemudian menyebabkan peningkatan kualitas dari SDM, di mana kualitas dari SDM itu adalah sebab dari produktivitas dan produktivitas adalah sebab dari pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian saya mencoba untuk menarik lagi dari beberapa sumber yang saya juga baca dan kemudian beberapa hal yang kemudian saya kira-kira dengan sependek ilmu saya coba untuk merasionalisasikan. Yang pertama, statement soal inflasi terkendali di angka 1,2%. Sebetulnya di masa pandemi justru orang-orang terpukul produksinya. Orang-orang akan sulit melakukan produksi, sulit melakukan pemasaran. Pada prinsipnya justru bukan inflasi yang ada, tapi deflasi kecenderungannya. Kecenderungan akan banyak barang yang tidak habis dibeli. Ketika supply itu lebih besar daripada demand, maka secara hukum ekonomi yang berlaku, justru inflasi terkendali ya justru karena berkat pada pandemi itu sendiri. Mungkin di beberapa komoditas iya memang akhirnya ada inflasi di 1-2 barang. Tapi secara umum ketika ada inflasi yang turun itu sebenarnya apa? Apakah supply-nya atau demand-nya? Kalau logika sederhana, ketika ada pandemi pertama kali yang terkena adalah demand-nya. Supply itu akan berjalan as usual. Padi tetap panen, cabai tetap terpanen, tembakau tetap terpanen, tambang tetap akan dilakukan, infrastruktur tetap dilakukan. Pembelian rekreasi, jasa, dan segala macam terhenti secara seketika. Maka yang bergeser sebenarnya bukan di supply-nya, tapi di demand-nya. Ketika demand turun, maka secara logika ekonomi, harga juga akan turun gitu. Dan kalau kita melihat definisi inflasi, ya teman-teman bisa cek juga, inflasi itu kan soal kenaikan harga. Jadi memang sangat terkendali gitu. Itu satu. Argumen bahwa saya tingkat inflasi terkendali itu justru bukan argumen yang tepat menurut saya ya. Artinya harusnya yang di-highlight adalah harga antara supply dengan demand. Apakah udah ada di situ dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pertumbuhan disebabkan oleh bla 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 yang sangat banyak. Tapi pada faktanya itu disebabkan oleh satu hal yang disebut dengan low base effect. Mungkin teman-teman juga udah baca low base effect menyampaikan beberapa hal kenapa pertumbuhan ekonomi itu bias di kala pandemi, karena yang dijadikan dasar dalam menghitung pertumbuhan adalah year on year. Jadi membandingkan kuartal 2 tahun 2021 dengan kuartal 2 tahun 2020. Yang berarti ketika 2020 tahun lalu pandemi sedang berlangsung, tentu akan shocknya akan sangat berat dan sangat terasa. Pemerintah nggak siap, kita toleran lah. Kita toleransi, kita semua nggak bisa sepenuhnya menangani gitu di awal. Nggak masalah. Bagi saya itu satu hal yang bisa dimaafkan dan bisa ditoleransi gitu. Tapi ketika kemudian angka penaikannya itu 7,7%, itu sangat-sangat jauh dibandingkan negara ASEAN yang lain. Cina di triwulan pertama, bahkan di triwulan pertamanya ya, Cina belasan persen, bahkan sampai 20% kalau nggak salah pertumbuhan ekonominya. Singapura belasan persen. Thailand kalau nggak, Vietnam atau Thailand sekitar 8-9%. Artinya 7,7% itu angka psikologis bagi rakyat Indonesia ya, karena di awal memang
target pertumbuhan ekonomi ada 5%. Tanpa, sekali lagi ya, tanpa adanya kondisi pandemi. Jadi memang pandemi artinya memang pertumbuhan ekonomi secara real meningkat. Maka sebetulnya yang harus jadi yang seharusnya dikatakan oleh pemerintah harus jujur dong. Saing segala macam itu iya. Itu sebagai faktor yang kemudian menggerakkan ekonomi itu sendiri. Tapi itu hanya kembali kepada status quo atau represi, kemudian bounce back untuk kembali menaik gitu. Bukan untuk kalau kita berbicara kenaikan ekonomi, maka yang harus ditanamkan state of mind adalah kenaikan ya sebelum ada pandemi di mana status normal. Kalau memang ini pro dan kontranya ya, apa yang digunakan mungkin menggunakan undang-undang omnibus law dan segala macam. Saya coba untuk mengesampingkan itu terlebih dahulu. Coba kita lihat janji Pak Jokowi yang kemudian ingin meningkatkan ekonomi gitu. Maka yang harus jadi base bukan ketika pandemi base-nya, tapi ketika di awal kepengurusan beliau di tahun 2019. Harusnya itu yang menjadi base, dasar. Karena ya sama aja bohong gitu loh. Kalau ya ini hanya bagian dari permainan komunikasi publik aja yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, infrastruktur. Nah ini yang menarik nih. Infrastruktur cenderung memandang, bagi saya, cenderung memandang secara diskriminatif gitu, atau tidak secara timpang lah dalam memandang satu bentuk pertumbuhan. Karena memang basic pertumbuhan adalah kalau teman-teman pernah, ya mungkin di sini ada teman-teman dari ekonomi juga, GDP ya, pemasukan atau pengeluaran dari negara yang menunjukkan kekuatan ekonomi satu negara kan diambil dari 3 komponen dan 1 komponen ya. 3 komponennya ada konsumsi, investasi, government. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, bentuk transaksi yang kemudian tidak terdokumentasi itu masih ada gitu. Dan itu biasanya banyak terjadi di teman-teman yang ada hidup di bukan pedalaman ya, tapi lebih tepatnya yang hidupnya mandiri. Hidupnya mandiri dengan hasil taninya sendiri, dengan hasil kebunnya sendiri, dengan hasil barter antar tetangganya sendiri. Misalnya nih ada sekelompok kampung gitu ya, yang kemudian tidak pernah menggunakan gas, artinya dia menggunakan kayu. Minyak juga kemudian membeli eceran gitu. Sayur diambil dari tetangganya yang sama-sama di gunung. Jadi daging ayam sendiri. Kemudian atau beli sesama diantaranya lah, nggak kemudian mengambil suplai dari pasar dan sebagainya. Lalu misalnya dia beli baju juga hasil jahitan dari kampungnya gitu. Yang artinya mandiri dalam satu kampung. Apakah di situ pertumbuhan ekonomi tercapture? Enggak. Gimana yang mengcapture? Mereka terisolasi mungkin tidak secara keseluruhan ya, tapi secara sebagian ada isolasi di situ sehingga pengcapturean aktivitas ekonomi itu tidak terlihat secara sempurna sehingga pemerintah memandang bahwasannya di sini lesu ekonominya gitu. Di sini lesu ekonominya. Perlu apa? Perlu infrastruktur. Kenapa perlu infrastruktur? Karena infrastruktur kemudian bisa pertama jelas-jelas government spending kan pengeluaran tuh beda negara. Ya nanti dibuat proyek segala macam, jalan lah katakanlah jalan gampang. Jalan dibuat, lalu kemudian itu menciptakan yang namanya multiplier effect. Apa multiplier effect-nya? Ada investasi di daerah tersebut. Misalnya mulai ada toko-toko, mulai ada bangunan-bangunan, mulai ada pusat pembelanjaan di daerah jalan tersebut. Itu kan mengundang investasi. Maka itu bisa terhitung tuh dalam pertumbuhan ekonomi dalam rangka GDP atau pengeluaran dan masukan negara. Maksudnya juga bisa dihitung. Akhirnya tercipta satu chamber ekonomi baru yang kemudian tercapture oleh pemerintah sebagai konsumsi. Nah, hal-hal ini yang kemudian saya melihat ada ketimpangan gini. Ada ketidakmauan dari pemerintah untuk belajar bahwasanya pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi real di masyarakat Indonesia tidak hanya kemudian menganut pada hal-hal yang sifatnya memang sudah ada atau konvensional. Perlu ada mekanisme baru, perlu ada metode baru dalam melihat pendekatan. Apakah satu masyarakat itu disebut lesu ekonomi atau tidak gitu. Karena sekali lagi yang harus kita
coba menjadi matriks utama atau tujuan utama adalah undang-undang dasar negara atau dasar negara kita ya, bukan kemudian hanya parsial-parsial per keyakinan di antara pemimpin negara kita. Jadi ini sebenarnya permasalahan, menurut saya permasalahan dasar yang kemudian saya hanya kemudian mencoba mengkontra argumen terkait pertumbuhan ekonomi 7,7%. Selain low base effect, saya juga meng-highlight soal inflasi dan soal infrastruktur. Nah, kemudian saya coba untuk masuk selanjutnya. Nah, ini untuk agak dalam di masalah laporannya ya, laporan dalam BPS terkait pertumbuhan ekonomi 7,07%. Kalau kita lihat ini pertumbuhan PDB, tadi ya PDB itu hasil dari pertambahan dari konsumsi spending plus selisih dari ekspor dan impor. Kalau kita lihat ya, ini keterangan saya ambil dari laporan paling baru yang rilis tanggal 5 Agustus kemarin. Yang paling tinggi tetap pengeluaran konsumsi rumah tangga 5,55% atau setengah dari PDB itu dari rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebetulnya. Terus yang ketiga kemudian ekspor barang dan jasa sebesar 20,3%. Sebenarnya bukan ini highlight. Mungkin yang bagian ini intinya gini. Intinya negara kita masih negara konsumtif. Itu satu hal yang mau nggak mau jadi pil pahit. Kalau menurut ekonomi yang digerakkan dari sektor konsumsi itu hanya memperbesar jiwa konsumtif kita pertama, dan memaksa negara untuk gimana caranya membuat kita kaya dan kita berkonsumsi. Dan menurut saya itu nggak baik. Itu keyakinan saya, garis saya sendiri. Jadi ini mungkin diperdebatkan, tapi mau nggak mau tulang punggung ekonomi kita ya dari konsumsi masyarakat rumah tangga gitu. Oke, kita coba pisahkan dulu. Yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah di sini teman-teman. Coba teman-teman cek di pengeluaran konsumsi pemerintah di triwulan 2 triwulan 1 2021 dan triwulan 2 2021. Ini yang menarik. Jadi pengertian dari pengeluaran konsumsi pemerintah adalah government spending ya. Jadi pemerintah saya ngasih bansos, ngasih bantuan, ngasih subsidi, kasih insentif dan segala macam. Yang menarik, kenapa di triwulan pertama 2021 persentasenya minus 43%. Ini mengindikasikan seperti ini teman-teman. Di tahun triwulan pertama 2020, sekali lagi ya, saat itu belum pandemi, pemerintah sudah buat pembiayaan ini buat rapat, ini buat ini segala macam. Sekali lagi. Nah, ketika kita bandingkan di triwulan pertama 2021, itu minusnya hampir 50% ya. Artinya serapan anggaran itu tidak bisa maksimal hampir 50% daripada triwulan sebelumnya. Artinya di sini tidak ada satu konsep dari pemerintah bagaimana melihat situasi pandemi secara cepat ya. Harusnya kalau pemerintah memang punya keberpihakan pada rakyat, shifting atau kemudian perpindahan alokasi sebelum pandemi, ketika ada rapat atau kemudian ada perjalanan dan segala macam, itu bisa kemudian dialihkan dengan cepat dan bisa dibuktikan di triwulan pertama 2021. Kenapa harus menunggu triwulan kedua? Dan peningkatannya pun 29%, artinya belum sampai mengcover. Menurut saya ya, ini pembacaan saya, mungkin nanti teman-teman bisa penurunannya di triwulan pertama gitu. Itu yang menurut saya ya nanti kita bisa diskusi. Mungkin saya salah membaca data juga mungkin nanti kita bisa obrolkan. Tapi ini satu mungkin besar. Apakah pemerintah separah itu dalam mengelola, relevan ketika kita melihat silpa atau sisa lebih anggaran di tahun 2020, sisa silpa PEN 2020 itu mencapai 114 sampai 115 triliun. Itu angka yang cukup untuk membuat lockdown Jawa dan Bali selama 14 hari, satu orang per hari.
Pokoknya saya coba-coba hitung sekitar 115 triliun. Anyway, mungkin itu sebagai satu pertanyaan besar di sini. Next. Nah, ini sebenarnya juga saya juga mengerti laporan yang ada. Ini soal porsi konteks berdasarkan lapangan usaha yang ada. Nah, yang ini sih, dalam kondisi pandemi sebenarnya negara juga tidak memberikan satu extraordinary movement gitu. Maksudnya tidak ada industri mana yang harus diprioritaskan. Kenapa ini menurut saya di dalam pemerintah ya pasti ada cost politik, cost biaya, cost dan akses jaringan dan segala macam. Cuma ini konteksnya pandemi. Menurut saya dalam kondisi pandemi harus menguatkan faktor-faktor yang memang menjadi pertahanan negara. Apa itu? Menurut saya yang paling penting adalah pertahanan, kehutanan, dan perikanan. Bagaimana sovereignty gitu, atau apa namanya kedaulatan dalam negara kita itu bisa terpenuhi secara penuh gitu. Kita kemudian peduli perdagangan bebas, tapi bagaimana ketika nanti ada krisis kita tetap bisa hidup seperti itu. Itu bagi saya logika yang awam yang memprioritaskan hal-hal seperti ini gitu. Ini kalau kita lihat trennya sama semua. Di konstruksi juga sama sekian. Nah, sekian persen, nggak ada nothing change gitu. Kalau menurut saya harus ada prioritas mana yang kemudian ingin disupport full, mana yang ingin dinaikkan PDB-nya, mana yang mau dinaikkan kontribusi terhadap PDB-nya dan segala macam. Saya coba untuk ngasih bukti nyata. Ini salah satu bukti di mana waktu itu saya berbincang dengan salah satu penduduk warga Jogja. Jadi Utara Tugu itu ada kampung, ya dia hidup di situ. Selatan Tugu ada kampung, dia hidup di situ. Dia hidup di situ. Selatannya nggak nyampe 1 kilo itu Jakarta. Intinya kantor otoritas dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan sampai saya melakukan interview itu, bapak-bapak ini selama setahun tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal menurut saya dengan pekerjaannya yang sebagai tukang beca yang jelas-jelas habis pasarnya, menurut saya sangat perlu dan sangat pantas untuk mendapatkan bantuan. Terus saya nggak harus tunai atau barang dan segala macam, tapi inilah keadaannya gitu. Saya mungkin hanya ambil rumah kemudian bisa menjadi jaminan bahwa dia dapat bantuan dari pemerintah. Itu sebenarnya highlight-nya. Ini juga laporan pertumbuhan ekonomi itu kuartal 2, teman-teman. Kuartal 2 artinya kalau kita kuartal 1 kan Januari, Februari, Maret ya. Kuartal 2 April, Mei, Juni. Sedangkan PPKM baru dimulai 3-20 Juli. Berarti teman-teman bisa nggak mengkorelasikan apa yang akan terjadi kuartal 3 nanti? Juli, Agustus, September. Itu apa? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan bagi saya. Apa yang kemudian bakal ada di laporan itu, laporan kuartal 3 ekonomi, karena menurut historis ya, ketika ada PSBB atau ada pengetatan mobilitas, tentu secara logikanya akan turun lagi gitu. Dan ini yang seharusnya kita fokus ke sana, harusnya bisa lebih banyak hadir di situ untuk laporan next-nya bisa lebih baik performa daripada laporan yang kemarin dan laporan sebelumnya. Mungkin itu pendapat saya, mungkin nanti banyak hal-hal yang sifatnya mungkin subjektif dan sebagainya, kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke Pres Ahyar sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Pres Farhan yang telah
memberikan kita pencerahan, dan di situ juga tadi ditampilkan mengenai data-data. Jadi itu yang bisa kita petik sebenarnya. Kenaikan ekonomi itu hanya sekitar 1,37%. Kenapa bisa 7,07%? Karena adanya PDB. PDB itu produk domestik bruto. Produk domestik bruto yang diambil oleh pemerintah di kuartal kedua tahun 2020 5,32%. Kemudian di kuartal kedua tahun 2021 naik menjadi 1,37%, sehingga total pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia itu 7,70%. Dengan tingkat inflasi yang sudah dijelaskan tadi sekitar 1,52% per tahun atau year on year. Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan yang signifikan sih, karena kita tahu sendiri anggaran belanja untuk menaikkan ekonomi ini lebih banyak didapatkan dari anggaran dari pemerintah, belanja dari pemerintah. Kemudian untuk dari tingkat perputaran ekonomi sendiri di negara kita ini, dengan adanya pemberlakuan PPKM ini sangat turun drastis, sehingga yang terjadi sebenarnya ini tidak ada dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan kita tahu sendiri kalau yang disampaikan oleh Pres Suhendri sendiri tadi, bahwasanya masih ada dari kalangan ekonomi ke bawah yang merasakan kesulitan. Apakah ini hanya terjadi pada ekonomi ke atas atau bagaimana? Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Pres Farhan sebelum kita buka sesi pertanyaan. Sebetulnya gini sih, mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwasanya 7,07% itu angka yang salah, tapi angka yang kurang tepat untuk dijadikan satu pendekatan di kala pandemi. Sekali lagi, karena memang pada metode-metode pada menggunakan kita bilang pendekatan year on year, maka yang digunakan adalah base pada kuartal di tahun sebelumnya. Karena ada guncangan pandemi, maka hal tersebut akan menjadi bias. Intinya seperti itu, dan itu tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya dalam hal pertumbuhan ekonomi real di masyarakat. Mungkin itu yang jadi satu restatement aja. Next, kalau tadi dibicarakan apakah ini hanya ekonomi kelas atas, bagi saya gini sih, pertumbuhan ekonomi tentu dengan logika yang ada ya tadi ya. GDP kan rumusnya Y sama dengan C consumption plus investasi plus government spending plus selisih antara ekspor dan impor. Nah, siapa yang bisa mengcapture empat hal itu? Ya, kalau yang paling gampang mengcapture hal itu atau datanya paling oke dan jelas dan kita bisa lihat secara real, ya industri-industri besar gitu. Industri-industri besar. Jadi yang memiliki bargain terbesar pada pemerintah ya industri besar. Ya bisa diakui seperti itu. Dan ketika kita atau pemerintah terlalu fokus pada industri besar, kadang-kadang tidak punya waktu sih kalau aku boleh menyampaikan ya, tidak punya waktu atau tidak punya satu framework bagaimana orang-orang yang di bawah ini bisa hidup dengan oke gitu loh. Saya dengan oke dalam artian diperhatikan dengan full. Karena kalau kita lihat tadi aku ngasih satu kondisi di Jogja gitu yang nggak dapat bantuan, padahal dekat banget rumahnya. Jelas-jelas Jogja itu 70% ekonomi digerakkan melalui pendidikan dan ekonomi, pendidikan dan pariwisata. Pariwisata di stop, pembatasan mobilitas, pendidikan juga di stop, nggak ada orang lagi atau mahasiswa yang kos di Jogja. Mati ekonomi di Jogja. Tapi dengan kayak gitu, sense of crisis-nya juga menurut saya belum hadir sepenuhnya gitu. Nah itu yang kemudian saya highlight ya, untuk kemudian apakah pertumbuhan ekonomi ini hanya untuk memuaskan atau hanya mengukur kelas atas, menurut saya pribadi masih belum cukup data untuk membuktikan hal itu. Tapi ada indikasi ke arah sana. Mungkin itu ya. Oke,
Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau Oh, aku satu lagi tadi aku mau merespon dari Pres ini yang tadi sebelumnya menyampaikan. Iya, Suhendri. Tadi di Suhendri ya disampaikan naiknya ekonomi harusnya berkorelasi pada naiknya angka menurunnya angka kemiskinan. Ya, benar sekali. Tapi sekali lagi tadi karena ada kondisi ada yang nggak mau kondisi quo-nya itu tergeser gitu. Dan ini yang harusnya kita pahami bareng-bareng. Kita harus adil juga. Dalam artian, aku minta Presiden untuk membuat baseline-nya itu di tahun 2019 supaya lebih adil dalam menyampaikan kondisi real. Tapi kita juga harus apa ya? Harus adil juga. Untuk kemiskinan juga sama. Baseline-nya adalah 2019. Dan ada kondisi pandemi, mungkin kondisi pandemi bisa menjadi pengurang. Jadi jika tidak ada kondisi pandemi, apa yang terjadi? Apakah kemiskinan akan turun dan sebagainya? Itu kita harus adil di situ supaya kita sebagai akademisi juga punya satu framing bahwasanya ketika memang data itu menunjukkan hal yang signifikan tidak berpengaruh, ya kita sampaikan. Kalau memang signifikan berpengaruh, kita sampaikan juga. Dan itu menjadi satu hal diskursus akademik yang menarik gitu. Bagaimana ekonomi atau apakah kerja-kerja benar saat ini kalau tidak ada intervensi pandemi, apakah menurunkan angka kemiskinannya? Nah, itu menjadi pertanyaan di situ. Mungkin gitu, respon sedikit. Oke, siap. Saya membuka sesi pertanyaan karena saya rasa untuk diskusi kita pada malam hari ini sudah cukup paripurna ya penjelasannya. Jadi saya buka sesi pertanyaan biar nanti kita bisa sama-sama untuk mendiskusikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Sepertinya tadi ada yang ingin bertanya. Ada yang angkat tangan. Kalau ada saya persilakan. Kebetulan di sini ada juga koordinator internasional BEM Nusantara, Adi Maliano. Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak Pres. Cek, ada yang ingin bertanya terkait penjelasan diskusi kita pada malam hari ini? Oh ya, ini ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wulan Khadijah dari kampus Timik, Kendari. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana menangani keluhan masyarakat di tengah-tengah PPKM dan kondisi ekonomi yang sedang kritis akibat PPKM ini, Pak? Mohon solusinya. Oke. Langsung ke Pres Farhan untuk menjawabnya. Bagaimana tanggapan Pres? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin saya izin menanggapi terlebih dahulu ya, sebelum nanti yang lain juga boleh menanggapi. Saya juga izin mengapunten, minta maaf nggak bisa bersama sampai akhir karena jam 8 waktu Indonesia Barat juga ada agenda selanjutnya. Ngapunten banget ini belum bisa bersamai. Tapi ya, aku pertanyaan ini gini, kemarin aku habis sharing sama teman-teman yang ada di yang menolak. Aku berusaha orang-orang yang kemudian sangat-sangat konfrontir ya, yang kemudian ingin gimana negara segala macam, minta tanggung jawab negara lah. Tapi ada satu sisi orang-orang yang kemudian memang ingin bergerak secara ikhlas membentuk satu resiliensi di kampung-kampungnya, di daerah-daerahnya dan sebagainya. Lalu aku menangkap satu hal yang menarik di situ. Sebenarnya masyarakat Indonesia pada umumnya kalau kita lihat dari
kebiasaannya ya sering stories dan segala macam. Masyarakat Indonesia kan sebenarnya orang-orang yang nggak bisa nggak berkegiatan sebenarnya gitu, nggak bisa nggak berkegiatan dan perlu ada kegiatan. Dan bagaimana kemudian kegiatan yang sifatnya menolong banyak orang. Jadi satu sisi juga menolong banyak orang. Nah, kemarin ada satu inisiasi yang cukup, bagaimana satu dusun dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari ibu-ibunya, pemudanya, mereka membuat satu dapur umum yang kemudian bisa menyuplai segala bentuk kebutuhan selama 14 hari. 14 hari di rumahnya masing-masing, isoman lah 14 hari. Sekaligus itu menjadi branding campaign untuk protes pada negara. Mana keberpihakan negara di sini? Mana kemudian bantuan dari negara? Kenapa yang bantuin swasta mulu dan segala macam? Dan menurut saya itu suatu langkah yang untuk bergerak di atas pandemi ini. Gitu. Bagaimana kita menciptakan chamber-chamber atau ruangan-ruangan itu sekecil mungkin, sebesar kita mungkin untuk membentuk satu resiliensi di satu tempat, sekaligus itu bentuk campaign kita atau propaganda kita untuk mengapa yang membantu swasta, mengapa yang membantu rakyat. Dan itu harus memiliki satu mekanisme branding yang oke, atau sistematika yang baik, dan nanti membentuk satu kesadaran masyarakat juga. Kesadaran politik juga terbangun. Oh, kalau pemerintah di kala pandemi aja nggak punya satu statement yang kuat, memilih gitu, misalnya ada arah ke sana gitu, ada arah kemudian kesadaran politiknya tinggi, bisa ikut turut menaikkan awareness dari pentingnya partisipasi politiknya elektoral maupun setelah pemilu terjadi gitu. Bagaimana mengawasi, bagaimana kebijakan yang berpihak pada rakyat dan segala macam. Menurutku itu cara yang cukup oke gitu untuk diterapkan. Membentuk satu dapur umum bersama masyarakat yang kemudian di branding. Baik raising awareness di masyarakat dan kita bisa menaikkan protes pada pemerintah. Mungkin itu respon dari saya. Oke. Terima kasih. Mungkin sebelum Pak Pres keluar dari forum, kita mungkin berfoto bareng dulu ya. Bagusnya ini. Bisa Pres? Kita foto bersama dulu. Pres Henry. Oke. Pres Farhan coba juga. Cek Pak Pres, apakah masih, sepertinya masih tinggal 2 menit ya. Cek Pres Farhan, apa kedengaran suara saya? Masuk. Mungkin kita berfoto dulu Pak Pres. Untuk dokumentasi. Oke. Ya, mungkin bisa kita berfoto dulu, Pres Farhan. Halo kawan-kawan, terima kasih atas waktunya dan inisiatifnya sudah mengundang saya. Semoga bisa, ini ya saya ngapunten belum bisa bersama sampai akhir. Mohon maaf. Tadi kalau ada yang tadi pas akhir kayaknya berbicara, bisa diketik aja Pres. Ngapunten. Mungkin bisa kita berfoto dulu Pak Pres. Oke. Sip. Bisa. Biar lebih bagus ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Lagi ya. Tahu nanti. Tahu kurang bagus. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa Pak Pres.
Punten, Ya, semoga kita bisa berdiskusi di tempat-tempat selanjutnya. insya Allah Pak Pres. Pak Pres. Siap. Insya Allah Oktober itu saya ke Jogja kalau jadi. Mungkin bisa ketemu ya. Oke, kabar aja. Kontak-kontak via WA, nggak masalah nanti. Oke, siap. Monggo. Terima kasih banyak Pak Pres. Yuk, sama-sama. Ya. Sekarang kita buka diskusi lagi. Mungkin sekitar 5 menit. Siapa tahu ada yang ingin bertanya lah kepada narasumber kita, Pres Henry. Saya persilakan. Pres Adi, gimana Pres Adi? Mungkin bisa di on-kan mic-nya. Oke, karena mungkin Pres Adi dan kawan-kawan ada yang bertanya, saya persilakan kepada Pres Henry untuk mengemukakan statement terakhirnya mengenai tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Pres Akhyar. Terkait tentang tadi saya menyinggung juga apa yang disampaikan oleh yang bertanya tadi Adinda Wulan ya, terkait apa sih itu yang harus kita lakukan untuk perbaiki membantu masyarakat yang terdampak ekonomi di saat pandemi. Nah, ini memang menjadi peran kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita ke depan sebagai agen of control, agen of perubahan, bagaimana memberikan program-program mungkin apalagi di aliansi, misalnya aliansi BEM Denmas Sulawesi Utara, kemudian juga melalui aliansi BEM Nusantara dan sebagainya, ataupun BEM di universitas, bisa kita lakukan berbagai upaya untuk penanganan ataupun membantu masyarakat di masa pandemik. Mari kita perbanyak program-program, seperti misalnya bisa kita lakukan program berbagi, misalnya kita membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi pada hari ini, karena peran kita sedikit banyaknya bisa mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak pandemi saat ini. Nah, itu menjadi poin terpenting kita pada hari ini, agar nantinya mahasiswa itu tidak hanya memberikan kritikan semata, tetapi juga bagaimana mahasiswa itu juga memberikan kontribusinya untuk membantu pemerintah pada hari ini menangani pandemi COVID-19. Nah, walaupun mungkin di antara kita banyak yang mungkin tidak percaya dengan COVID dan segala macamnya, ya itu menjadi problem mahasiswa itu sendiri, tetapi setidaknya kita memberikan sumbangsi kita kepada masyarakat, bentuk kepedulian kita kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan bansos mungkin yang bisa membantu masyarakat. Dan juga tetap bagaimana kita sebagai mahasiswa juga mengkritisi apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, jangan hanya menjadi mahasiswa ataupun lembaga organisasi yang menerima apa yang diberikan kebijakan dari pemerintah, tetapi bagaimana kita harus menjadi agent of control. Apapun kebijakan pemerintah pada hari ini harus kita awasi agar nantinya program-program pemerintah itu tepat sasaran. Dan kita tidak hanya mengkritik, tetapi kita juga memberikan peran kita sebagai mahasiswa membantu masyarakat itu tadi. Nah, kemudian juga memang hari ini kita kan diberikan berita yang bahagia oleh pemerintah bahwa mereka mengatakan ekonomi ini meningkat di angka 70,7%, walaupun ini tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan angka ataupun menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Nah, meski begitu kita tetap aplaus kepada pemerintah pada hari ini, karena di mana memang dari data yang kita dapatkan bahwa ada beberapa negara juga yang mungkin di bawah angka tersebut pertumbuhan ekonomi ini. Kita cukup apresiasi juga upaya-upaya, berharap juga pemerintah ke depan untuk memberikan program-program yang bisa meringankan ataupun menurunkan angka kemiskinan, karena pada hari ini kita hanya melihat pemerintah hanya banyak itu menguncurkan anggaran hanya untuk bantuan-bantuan, sehingga tidak ada bagaimana program untuk meningkatkan SDM, kemudian juga program-program yang bisa meningkatkan peluang-peluang kerja di era pandemi COVID-19. Mungkin juga kita sebagai mahasiswa hendaknya menciptakan juga peluang-peluang pekerjaan, sehingga juga bisa menambah ataupun meningkatkan ekonomi UKM yang ada di sekeliling kita. Juga kita sebagai mahasiswa bagaimana nantinya
upaya kita meningkatkan ekonomi di desa masing-masing, karena kita berada di desa, bagaimana juga kita nanti ketika ekonomi desa itu sudah mampu dan akan kedepannya bisa juga akan meningkatkan ekonomi di kota, baik itu pun di tingkat provinsi maupun pusat. Nah, ini harus saling berhubungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pres. Akhir, terima kasih atas waktunya. Semoga ruang diskusi kita ini selalu terjalin walaupun masa pandemi, karena inilah wujud salah satu kita untuk melatih nalar kritis kita dan juga melatih pola pikir kita bagaimana tetap berfungsi untuk meski di masa pandemi ini, agar kedunguan kita pada hari ini walaupun di masa pandemi ini kedunguan itu jangan sampai terjadi ya di kalangan mahasiswa. Jadi meski pandemi kita harus bagaimana memberikan ataupun melakukan tempat-tempat ataupun ruang-ruang diskusi sehingga menambah ilmu dan wawasan kita ke depan. Terima kasih Pres Ahyar dan terima kasih kepada kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan ataupun data yang kurang-kurang yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena di sini karena kita bersifat diskusi bagaimana kita mencari satu permasalahan yang bisa kita atasi. Dan pokoknya terima kasih lah Pak Pres atas undangan Pak Pres, dan kita berharap ke depan kita terus menjalin mengadakan ruang-ruang diskusi selanjutnya Pak Pres ya. Siap, terima kasih Pak Pres. Ya, sama-sama. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak karena sampean bisa ikut webinar kita pada malam hari ini. Jadi saya mengambil kata diskusi. Jadi mungkin ya khusus kita mahasiswa. Nanti mungkin bisa kita kembangkan menjadi dialog. Kita bisa mengundang pejabat-pejabat pemerintah yang mumpuni, yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan terkait hal ini. Seperti Pak Pres waktu itu pernah mengadakan webinar dengan, kalau tidak salah dengan kementeriannya, Iya betul Pres. Kementerian Pariwisata juga. Pariwisata Pres. Ya, dengan DPR. Nanti bisa mungkin kita kembangkan dialog-dialog berikutnya, tapi kita di sini sebenarnya harus butuh data dengan diskusi itu. Siap, Pres. Jadi dengan diskusi ini kan kita bisa melahirkan data, kita bisa melahirkan informasi, sehingga kita bisa kembangkan. Karena kita di sini tidak bisa berbicara mengenai opini saja. Jadi kita harus punya data yang valid, sehingga data-data tersebut yang bisa menjadi pegangan kita ketika kita mengadakan sebuah dialog ke pejabat-pejabat, supaya kita tidak dibilang asal-asalan, kita tidak bilang mahasiswa ini begini-begini dan sebagainya. Kita dengan adanya data tersebut ya membuat kita sebagai mahasiswa ini, sebagai akademisi ini ya betul-betul ada manfaatnya lah begitu. Kita tidak asal-asal mengkritik tanpa ada data dan riset yang kita diskusikan seperti pada malam hari ini. Mungkin ini Pres Adi ada tanggapan mungkin mengenai diskusi pada malam hari ini sebelum kita tutup. Saya persilakan. Oke, thank you Pres. Ini sudah akhir ya. Sorry tadi saya di jalan. Iya. Selamat malam Pres Henry dengan Pres yang dari UGM masih gabung ya? Sudah keluar, ada kegiatan. Selamat malam Presku. Salam. Alhamdulillah diskusi pada malam hari ini tentunya sangat menarik, tetapi kalau menurut saya ini belum seimbang sih. Iya betul. Jadi harapan saya ini ada kelanjutan dari diskusi pada malam hari ini sehingga kita bisa menyimpulkan lah terkait apa yang terjadi saat ini. Kalau saya melihat pidatonya Presiden sih, saya agak geli-geli juga menurut saya, Pres. Karena menurut saya realita yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden. Gitu. Bahwa sekarang masyarakat rata-rata itu berteriak ya dengan menderita. Kok Presiden bilang ekonomi kita tumbuh? Nah, tadi di jalan karena saya tidak sempat kurang ini mendengar, bagus sih persentase dari kedua pemateri malam hari ini.
Tetapi harapan saya kalau bisa nanti ini bisa berlanjut lagi Pres Akyar. Kalau bisa ada dari pemerintahnya deh, supaya ini betul-betul Simak ya, kita Pres. paham di mana sih hulu dan hilirnya terkait apakah ini bukan hoax terkait pertumbuhan ekonomi kita, karena pada realitanya di lapangan ya masih banyak masyarakat yang menderita. Begitu sih Pres. Ya, thank you deh. Oke. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi masih diskusi, jadi ruang diskusi. Nanti untuk lanjutannya mungkin kita bisa mengadakan dialog ke pemerintah dengan mengundang mungkin dari Pres UGM, kalau perlu juga kita undang dari UI yang misalnya kita tahu sendiri mereka, saya lihat di media sosial itu banyak kajian-kajian mengenai ekonomi, mengenai isu-isu lain sebagainya. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada salah kata dari saya ataupun juga dari pemateri, saya di sini mewakili untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah cukup larut malam juga kita mengadakan diskusi ini. Sudah Siap. waktunya ini sudah menunjuk jam 9:11 menit. Di sini jam 8, Pres. Oh, di situ jam 8 ya. Jakarta masih jam 8. di Riau, Pres. Oh, di Riau. Wah. Riau kan? Masih jam 8. Siapa tahu nanti bisa kita berkumpul lagi Pak Pres seperti kayak waktu di Surabaya. Siap, Pres. Kumpul-kumpul lagi. Ya, demikian dari saya. Akhir kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.